Sekarang dia lagi sakit dan dijaga oleh anaknya. Ada pantatnya aja di sini, kepalanya di sini. Oh gitu. Pinggang. Ada siapa tahu itu, Pak? Pertama ini lagak Oh jatuhnya. kita iya mah ke lagak. Iya mah iya biasa sepak bola di Cianjur. Yang terasa itu karena bekas patah gitu kan. Iya mah domba, iya mah Itu nabrak pohon. domba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang lagi berada di Kampung Jatinunggal, terletak di Kabupaten Cianjur, Kecamatan Ciranjang, Desa Sindang Jaya. Kebetulan hari ini saya bersama Kang Daniel dan Mbah Okek sudah menunggu di salah satu saung rangon. Konon katanya ada satu orang yang kebetulan memang suka menolong orang karena mungkin sudah lanjut usia dan pergi berobat ke salah satu ahli. Katanya kakinya itu ada semacam ular lah, dan bagaimana kelanjutannya ya kita buktikan aja dengan metode pengobatan bagi Partabumi, sekalian untuk silaturahmi di Kampung Jatinunggal. Ini pemandangannya lumayan asri ya. Petani sudah lagi membajak sawahnya. Alhamdulillah, barokallah nih. Suasananya adem walaupun cuacanya panas, tapi di sini lumayan adem. Ya, kita jangan tunggu lama lagi, kita langsung ke TKP. Dia punya tambak ikan tuh, cuman sekarang dia lagi sakit dan dijaga oleh anaknya. Alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku di mana saja berada, bertemu kembali dengan saya Kang Daniel, pengobatan Al-Hikmah Partabumi Kota Bandung. Semoga saudara-saudara sekalian selalu disehatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupannya diberkahi. Bagi yang sudah berumah tangga, saya doakan semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan bagi yang belum berkeluarga, saya doakan semoga mendapatkan jodoh yang terbaik. Saudara-saudaraku, saya itu sekarang ada di daerah Cianjur. Nah, di daerah perkampungan. Nah, kebetulan saya itu ketemu dengan salah seorang
bisa dibilang tokoh di sini yang sering tinggal di saung. Beliau itu ahli dalam pengobatan, yaitu pijit tulang atau misalkan patah tulang dan lain-lain. Ya, kita langsung saja gitu. Saya ngobrol dengan beliau. Betul Pak, suka mijit Pak? Jadi gimana maksudnya mijit itu mijit gimana? Patah tulang atau apa gimana? Ya memang kalau kayak patah tulang gitu kan hanya songken ya kepesan kalau Keseleo nya surat kejepit kejepit terus. Tapi itu terus biasa, udah biasa. Belajar otodidak atau memang berguru tadi? Itu berguru bisa sendiri itu. Jadi dulunya begini, saya suka patah tulang. Ya dibenerin sama orang tua. Oh, jadi orang tua bisa. Sama saja ada keturunan. Dulu patah. Alhamdulillah gitu. Nah, setelah itu orang tua masih ada. Cara pindah ke mana? Cara lama cara minta teh. Kalau potong tulang mau salah deh. Itu wah, nggak bisa aja. Hari wabah kakak ini pageleng roda dari Matawi dan tambah dari Krista penuh pengguna. dan tiasan papang barek ke kumaha aja tulisan ini jangan orang dicolok dulu kata kita gelarnya ada doa mau kawat kan tahu gitu contoh karunya aku naon cina aku di iya mah contoh ngalah jampang ke kembang jampang colok ke kembang jampang itu yang berusut ya. Tapi itu teh ini Pak, maksudnya orang tua memang buka bengkel tulang enggak? Oh enggak. Mungkin karena ada keturunan, jadi Bapak belajar otodidak itu kan sendiri. Atau liatin orang tua. Ngeliatin orang tua, terus dirasain. Oh dirasain. Terus ini pernah nggak Pak, selain itu, pengobatan selain itu, ada lagi nggak? Selain bengkel tulang atau patah tulang? Emang ada yang sakit. Seperti sakit apa saja Pak? Ya yang diguna-guna sama orang gitu. Oh, bisa juga katanya si Bapak ini kalau ada yang sakit diguna-guna sering atau suka ngobatin juga. Alhamdulillah. Cuman resikonya mungkin tinggi Pak kalau misalkan ngobatin diguna-guna kayak gitu. Jadi katanya bisa balik ke badan katanya. Walau alam itu. Ya memang waktu dulu saya pernah yang diobatin sembuh ya saya juga pernah dulu. Oh, pernahnya balikan gitu. Satu kali. Tapi sekarang kalau udah ketemu selahnya gitu. Ya bahkan kata orang tua sebelum nyariatin orang jadi pribadi dulu nyariatin saya. Jadi sebelum nyariatin orang bagus juga Pak, jadi terus sebelum nyariatin orang tuh harus disyariatin dulu dari sendiri gitu Pak. Ya maksudnya mungkin jadi kuatkan dulu tamengnya atau pelindungnya gitu kan. Kalau tidak kuat pelindungnya yang gitu bisa balik kepada badan sendiri. Terus ada yang mengatakan itu akibat Bapak pernah ngobatin seseorang atau gimana? Ada yang mengatakan sampai di kaki itu ada sejenis ular jin atau apa, itu gimana Pak ceritanya?
Ya itu nggak tahu, saya lagi sakit ini udah berapa, 5 bulan kalau nggak salah sakit ini. Saya rasa cuma itu ya kalau istilah dicari-cari sama sendirinya memang nggak ketemu Ya. apakah ini ada yang guna-guna atau lain, tapi nggak ketemu. Dan ternyata saya udah dari mamahnya Kaab Mm-mm. yang dulu pernah ke Sukabumi ya, kena Akang kena ke Sukabumi, kena ambilnya alhamdulillah saya ke Sukabumi. Ini dia coba diperiksa tadi biasa dipijit. Dipijit. Dan terus itu bahkan kata orang Bandung itu ada pantatnya aja di sini, kepalanya di sini, Oh gitu. pinggang. Ngomongnya itu. Ya. Terus sampai minta mahar katanya. Gimana itu ceritanya, Pak? Enggak minta mahar. Dimintanya gimana? Kayaknya begini, kalau kayak orang bisa sekarang pemilik keluar bisa, tapi harus kayak orang lain, orang Sumatera juga nih. Gimana orang Sumatera? Kata saya begini, keluarin, bisa dikeluarin kalau udah ada uang 3 juta, bisa sembuh sekarang juga yang udah keluar. Iya kan itu minta duit mungkin secara tidak langsung. secara tidak langsung. Tidak Jadi langsung. UUD ujung-ujungnya duit gitu. Saya begini aja, Mang, kalau disebut bapak nggak mau dia, harus mamang katanya. Bang begini ya, yang ada ular di sini keluarin sekarang juga. Mamang mau dibayar berapa? Bapak teh. Wah, dan saya karena mau kalau wudhu lah, minta. Terus wudhu, terus ke masjid. Kok kenapa datang nyuh? Minta ngampura. Oh, minta maaf. Iya. Udahnya tuh. Ini gampang Pak sebetulnya. Bukan gampang ya. Jadi insya Allah atas izin Allah bisa saja bisa ketahuan apa di badan itu ada makhluk gaib yang memudaratkan atau misalkan mengganggu atau bisa menyakiti, karena biasanya kalau penyakit itu susah sembuh jika ada gaibnya Pak atau gangguan gaibnya, biasanya seperti itu. Iya. Tapi bukan berarti saya bisa tapi kalau mau mencoba insya Allah saya doain sekarang Bapak tinggal minum aja air, Bapak bisa merasakan ada dan tidaknya gitu. Kalau mau boleh sekarang saya doain, tapi bukan berarti bisa saya nyoba aja gitu Pak. Tapi kalau misalkan tidak terasa apa-apa ya berarti tidak ada sebetulnya itu penyakit medis gitu. Jadi dicoba dengan walau alam namanya Saipi Geni. Ya, saudara-saudaraku, saya coba dengan Saipi Geni apakah si Bapak itu ada kan? Biasanya kalau meskipun tersembunyi orang suka ibadah dulunya itu saudara-saudara, meskipun misalkan suka ibadah atau apa tapi dulunya pernah ilmu hitam ternyata masih ada di badannya yang memudaratkan. Biasanya ketika diminumkan itu langsung keluar keringat dan ada yang pingsan, ada juga yang badannya itu pusing, bergetar dan lain-lain lah. Akhirnya sampai plong keluar gangguannya. Dan mungkin saudara-saudara pernah menyaksikan di tayangan-tayangan sebelumnya ya seperti itu. Jadi saya cek aja, bukan berarti saya itu ini karena saya merasa kasihan juga karena tukang nolong. Jadi si Bapak kan biasa suka menolong orang, ya, saya juga ingin menolong. Jadi kalau saya kan tidak ada mahar-mahar, tidak ada istilahnya harus dibayar atau gimana. Itu murni kalau nolong itu ya nolong, saudara-saudara begitu. Nah, Bapak kalau ada cerita lain Pak selain itu Pak?
Maksudnya ada cerita lain tuh yang pernah Bapak itu nolong orang atau gimana, atau segi keilmuan, ada yang mau diceritakan Pak? Pengalaman yang aneh, yang aheng? Ya, pengalamannya itu waktu ngebatik ini Hmm. ke Sukabumi, kata dia apa si apa, dia kata Padi ini bukan guna-guna dari orang lain katanya, Hmm. bukan dari jin setan siluman, tapi ini kejadian dari patah tulang. Yang mana jangan patah? Ini patah, yang ini patah. Iya, iya. Yang baru yang masih baru, nah paling beberapa tahun atau beberapa bulan. Memang ada 11 bulan kalau nggak salah. Ini iga yang tiga. Nah itu Emang bisa jadi Pak, karena gejalanya kan seperti itu, akibat dari tadinya emang apa, patah tulang. Nah, akhirnya kan setelah sekian lama atau dengan faktor usia juga, akhirnya jadi terasa. Bahkan yang tidak ini juga Pak, yang tidak patah juga, biasanya kalau faktor usia itu, kalau dulunya lagi mudanya itu sering berat-berat, yang misalkan mikul berat atau gimana itu kan, kerjaan berat. pekerjaan berat, biasanya suka repot gitu. Udah tuanya itu segala terasa, badan terasa remuk dan lain-lain lah, sampai ada yang bungkuk gitu kan badannya. Itu karena tadinya memang pekerjaannya sangat berat lagi muda. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau mau dicek ya boleh Pak, kamu dicek. Kalau nggak pun nggak jadi masalah. Itu paling juga prosesnya hanya 10 menit. Nah, jadi yang sudah-sudah ya alhamdulillah gitu. Kalau kamu dicek. Nah gitu saudara-saudaraku. Jadi si Bapak ini sering menolong orang, termasuk yang diguna-guna. Jadi hati-hati, dia tidak sembarangan. Tadi ada pepatah yang mengatakan, kata si Bapak, jadi memang harus sebelum menyariatkan orang lain, syariatkan dulu diri sendiri. Nah, itu pepatah yang bagus. Jadi intinya kalau kita misalkan mengobati itu harus dijaga sembuhkan dulu diri sendiri. Setelah diri sendiri sembuh, baru bisa ngobatin yang lain gitu. Dan jaga, sekali lagi jaga ya sholatnya, terutama yang 5 waktu, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin maupun gangguan manusia. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah kalau kita yakin kepada Allah, tidak akan kita itu terganggu hal-hal hal-hal yang ya istilahnya hal-hal gaib gitu. Makanya kalau mau tidur itu coba bacalah Al-Falaq dan Anas. Jadi sebelum tidur baca ke tangan, digituin seperti nawu. Kalau bahasa Sunda menawu cai, air diginiin, baca Falaq misalkan 3 kali, Anas 3 kali. Bagusnya pakai Al-Ikhlas juga. Nah setelah itu, setelah beres, ditiupkan lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Itu ada di dalam hadis Nabi. Jadi Nabi menganjurkan seperti itu supaya tidak terkena sihir atau santet. Nah, jangan kalau misalkan pendapat saya sendiri atau saya sendiri tidak pernah menggunakan padam atau meminta pertolongan bangsa jin, karena periode kita itu adalah periode Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah meminta pertolongan bangsa jin. Jadi ketika mau ditolong bangsa jin juga, beliau mengatakan cukup, katanya hanya keluar. Jadi beliau menolak kalau dipinta pertolongan atau mau ditolong sama bangsa jin. Bahkan Al-Quran kan turunnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Fatihah ada perkataan, bukan perkataan ya, dari Allah itu, iya karena budu ya kanastain, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah minta pertolongan.
Nah, jadi jangan sekali-kali kita meminta pertolongan selain kepada Allah. Dan kalau misalkan meminta kita pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti di dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahasanya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Nah, itu kan harus yakin kepada Allah, jangan ragu-ragu. Kalau kita meminta pertolongan kepada Allah Allah itu tidak mungkin memerintahkan bangsa jin, karena bala tentara Allah itu adalah malaikat. Tetapi kita sebagai manusia tidak berhak meminta pertolongan kepada malaikat. Yang meminta pertolongan langsung aja kepada Allah. Nah, kalau misalkan Allah memerintahkan, yang misalkan memerintahkan bala tentaranya yaitu malaikat. Malaikat itu pertama kesaktiannya melebihi bangsa jin, kedua tidak akan membelokkan akidah. Terus juga di dalam Al-Quran itu, di dalam surat jin, ada bahasanya atau firman Allah seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu kana rijalu minal ins. Sesungguhnya ada manusia laki-laki ya'uduna birijali minal jinni, yang meminta pertolongan jin laki-laki. Fazadahum rahaqon, sesungguhnya bangsa jin itu menyesatkan, menambah kedurhakaan dan menambah kesombongan. Nah, itu di dalam surat jin. Tidak dikatakan bahwa di situ itu adalah jin muslim atau jin kafir. Tapi sebaik-baiknya jin muslim saja nakal, jin muslim saja nakal, apalagi jin kafir. Contoh, sering misalkan di masyarakat mendengar ada santri ditarik kakinya lagi di masjid, dimasukin ke bedung, di dalam bedung lagi tidur. Terus juga pas begitu bangun ada di menara masjid dan lain-lain. Nah, itu jin muslim, apalagi ini jin kafir. Jadi harus hati-hati saudara-saudara. Karena tugas manusia di dunia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kami tidak menciptakan jin dan manusia itu semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi jangan saling, kalau misalkan kita sedikit-sedikit itu meminta pertolongan kepada bangsa jin, pingin laku jualan, minta pertolongan bangsa jin, pingin jaga badan, minta pertolongan bangsa jin, terus juga pingin jaga rumah, minta pertolongan bangsa jin. Akhirnya lupa kepada Allah. Yang seharusnya kita itu meminta itu kepada Allah, berdoa itu kepada Allah, ini sedikit-sedikit jin lagi. Akhirnya sesat, saling menyesatkan, dan jin itu merasa berkuasa. Merasa dirinya itu merasa mempunyai kekuasaan, akhirnya dia pun bangsa jin itu lupa kepada Allah. Nah, jadi harus hati-hati saudara-saudara. Kalau misalkan nih seperti saya sekarang mempunyai misalkan batu, ini kan insya Allah sudah kosong, sudah netral, ini kan hanya hobi. Tapi kadang-kadang kalau ada orang misalkan dikasih batu, nah ini nih untuk laku dagang katanya. Ketika misalkan dipegang, dia kelupaan, wah saya bawa batu ini laku dagang. Nah, itu sudah tergelincir itu saudara-saudara, hati-hati. Karena hanya dosa musyrik yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa musyrik kepadanya, wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha'u, tapi Allah itu akan mengampuni dosa selain musyrik. Jadi sebagaimana besarnya itu dosa gitu kan, akan diampuni oleh Allah. Misalkan dengan amal-amal yang lainnya, tapi dosa musyrik kalau dia itu belum taubat tidak akan diampuni. Karena biasanya orang pelaku musyrik itu biasanya susah untuk tobatnya. Nah, jadi bahasanya kan di Al-Quran kata Allah seperti itu. Dan wa may yusyrik billah katanya itu. Dan barang siapa yang musyrik kepada Allah, faqad taro isman adima, sesungguhnya mereka itu telah melakukan dosa yang amat besar. Kan ada dosa besar dan dosa yang amat besar. Ini dosa yang amat besar, jadi tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu aja saudara-saudaraku, harus hati-hati. Nah, ini saya mungkin akan bertanya lagi ke si Bapak. Jadi, apakah Pak mau dicek nggak badannya? Kalau nggak dicek ya nggak apa-apa. Saya mah hanya niat nolong aja. Kalau misalkan barangkali sangkaan-sangkaan orang itu apakah benar atau tidak. Dari Bapak kan harus merasakan benar atau tidaknya. Kalau misalkan saya cuman ngomong-ngomong aja, Pak, di situ ada anu, tapi Bapak kan tidak merasakan benar enggak. Tapi kan kalau udah dicek mah,
kata baut ya benar nih ada, oh ini terasa, nah seperti itu. Nah ini benar atau tinggal dikeluarin, insya Allah keluar dengan sendirinya kalau mau, tapi kalau enggak pun nggak jadi masalah. Coba Mau dicoba? dicek ya. Enggak, kalau mau dicoba punten Pak ayeuna. Saudara-saudaraku, tolong nanti di like, share, komen, subscribe, dan dibagikan. Insya Allah kalau ada kompensasi dari YouTube itu dananya itu untuk pembangunan pondok pesantren juga Padepokan. Jadi saya mempunyai cita-cita seperti itu. Bukan berarti dipublikasikan itu pingin ria atau sombong atau pingin dilihat orang. Tidak, tapi karena cita-cita kami dengan para santri itu pingin membangun pondok pesantren, akhirnya ya di YouTube kan. Dan kalau nanti misalkan saudara-saudaraku mohon maaf kalau ada singgah ke Cianjur menemukan ini Bapak, silakan bisa beliau misalkan ada patah tulang atau apa, kalau misalkan mau dibersihkan badannya, mungkin si Bapak insya Allah bisa menolong. Maaf ya saya sambil merokok karena di saung membebaskan udara. Itu Pak, nama saha Pak namina? Ade Saipullah. Kan? Ade Saipullah Ade Saipullah bin Rama saha? yang Bapak Eng Suryadi. Bapak Eng Suryadi. Ade Saipullah nya. Ade Saipullah bin Eng Suryadi. Nama Bapak Eng dan Do nya Suryadi nama itu. Eng we nya. Ade Saipullah berarti bin Eng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Ya Allah, ya Salam. Ya Allah. Ya Allah. Ya Recep yang menurun kan bisa. Yung Pak, di-save-keun Pak. Jadi ya kanggo ngadetek apakah aya cereng henteu da. Biasana 1 menit 2 menit. Ini saudara-saudaraku, saya lagi pengecekan di badannya. Kalau misalkan ada, pasti seperti video-video sebelumnya langsung terasa pusing atau keluar keringat, atau misalkan ada juga yang kelojotan. Nah, tapi kalau tidak ada tidak akan terasa apa-apa saudara-saudara. Nah ini kan kalimahnya baru mulai bereaksi, tapi belum menyeluruh karena baru minum.
Nah, rezekinya merosot. Gimana Pak? Rezekinya merosot. Oh rezeki yang merosot ya. Ya, di rawas-rawas. Di Hmm. tahun misalnya 2018. Jadi mulainya tahun 2014 rezekinya. 18. 18 nya. Maka itu dong kan biasa meser. Ada aja kamu jam meser terangan juga. Biji tapi pernah potong. Karena hawa-hawa negatifnya tuh iya. Ternyata langsung. Kemudian apa yang dikatakan misalkan di sini ada ular, soal ini ada ular, berarti kan cuman hayalan mungkin Pak. Tidak terasa apa-apa kan? Badan tapi ada hangat mah. Enggak. Biasa. Hangat biasa ya kan? Enggak, tapi kan enggak pusing. Enggak kan? Enggak pusing, enggak apa. Nah, itu kalau pusing berarti kan ada di badannya ilmu yang suka pusing. Sudah tiba-tiba pusing. enggak, maksudnya setelah minum barusan, bukan ini penyakit, itu mah beda. Jadi kan setelah minum itu kan kalimatnya itu panas, Pak. Nah, jadi kalau misalkan di badan itu betul ada bangsa jin itu bisa membakar. Karena bukan hanya satu kali gitu kan. Seperti itu saya coba dibakar atau diminumkan langsung kelojotan, Pak. Kalau ada langsung nah ngoceak, nah ya menjerit, aya oge anu pingsan, anu oge anu abrug-abrugan. Alhamdulillah memang Bapak itu tidak ada ilmu-ilmu yang memadorotkan atau misalkan di badannya ada sebangsa hodam atau ada sebangsa jin. Nah, seperti itu. Tapi barusan kan ngecek saja. Nah, ngecek saja. Tapi Bapak bisa saja misalkan kalau merasa Bapak itu ada ilmu yang perasaannya ilmu hitam atau apa, nah itu mah difokuskan lagi, beda lagi. Doanya untuk melebur ilmu hitam. Nah, gitu, Pak. Nah, sekarang mah berarti kalau sudah tidak ada mah dicoba rematiknya, Pak, orang doaan. Kang rematik. Mungkin cai deui. Kang rematik atau samurat. Jadi ada Tos. perawasan mah. Ya. Hari masalah itu mah. Ya, berarti kan teu aya dalam nyepeng ilmu hitam mah pasti kerojotan cek abdi oge bakal ieu. Bakal langsung connect gitu kan. Kalau pengen lebih yakin lagi, Bang Peng. Pengen lebih yakin lagi, coba di ini di badannya diraba ini kontak, Pak. Kalau diraba itu nggak kenyot langsung masuk, bukan masuk langsung nyedot gitu. Cok sebelah sana mapeng. Nah, ini saudara-saudaraku, saya hanya tadi juga hanya menolong gitu. Jadi barangkali karena beliau itu sakit terus, sakit di kaki. Saya Ya, dia. Nah gitu saudara-saudaraku, alhamdulillah beliau itu tidak ada apa-apa, bahkan sama Bahoket juga sudah diperiksa badannya ternyata kosong, tidak ada bangsa jinnya atau misalkan ada kodam-kodamnya yang tinggal di badan, nggak ada. Jadi itu hanya bekas-bekasnya saja mungkin.
ini sudah tidak ada karena mungkin si bapak itu sering berdoa, jadi sering berdoa kepada Allah, ini hanya bekasnya aja tapi tidak sampai ada di badan. Tapi apa kalau sakitnya itu karena memang ada dulunya pernah patah ya Pak, pernah patah gitu kan, tulang iga, terus di kaki juga beliau itu tangan juga pernah patah. Itu awalnya gimana bisa patah itu Pak? Pertama ini rag-rag Oh jatuhnya. kita mah ke rag-rag dari mah iya biasa kena sepak bola di Cianjur. Ya bang pendamping kan hanya di rorak itu yang jago lewat bah iya nggak daya dekat puncak sepatu. No. Jadi si bapak itu ada banyak yang terasa itu karena bekas patah gitu kan. Iya mah domba iya mah Itu nabrak bekas domba segala macem. Jadi eta teh Pak nu disebut kaduhung ti heula teh eta. Yang biasa nama nonton domba pas dihareup ditubruk cenah kaduhung ti heula. domba jadi kieu domba teh nya Menyesali. domba teh keur hari-hari keur tebih domba teh. Agda yang dahar heula nyata apa ya teh domba teh tinggalkeun lompat tapi teh da tambah mereret mun kaberik. Lalu teh lejog kana ieu kana akar nangka teh ieu kok domba eta dibok atau aya kena uang ini kuah cek di bengkel. Nah, jadi saudara-saudaraku kalau seperti ini medis harusnya dengan herbal partabumi. Cuman saya tidak bawa herbal partabumi. Itu kalau saudara-saudaraku misalkan perlu herbal partabumi, silakan sudah ada di online. Jadi khasiatnya itu banyak sekali, rasanya enak dan mujarab. Insya Allah atas izin Allah dan juga karena takarannya pas antara rempah satu dengan rempah yang lainnya akhirnya menghasilkan herbal yang sangat mujarab. Nah, itu saudara-saudaraku izin pun udah lengkap, enak rasanya insya Allah dan bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan silakan coba aja, nanti si bapak juga insya Allah kalau kesini lagi akan dikasih. Nah, beliau insya Allah ini kalau misalkan seperti sakit-sakit gini, kalau dengan herbal partabumi biasanya cepat sekali 2 kali 3 kali minum juga insya Allah sembuh atas izin Allah. Nah, gitu ya, apa yang bagusnya kalau misalkan sakit kayak gini orang yang tidak yang sendinya sudah katanya pengapuran dan lain-lain itu alhamdulillah sembuh itu saudara-saudara. Nah gitu aja mungkin, mudah-mudahan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang tidak berkenan saudara-saudaraku, mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan ya, jadi sekali lagi kalau ada guna serta manfaatnya ya silahkan di like, share, komen, subscribe, juga ditekan loncengnya, dibagikan. Insya Allah dananya itu kalau ada kompensasi dari YouTube untuk pembangunan pondok pesantren juga padepokan ya, semoga aja. Nah, jadi si bapak juga jadi amal jariah karena beliau itu divideokan, jadi amal jariah untuk kedepannya kalau misalkan jadi pondok pesantren kan, kalau ada yang nonton ini tayangan ini terus jadi uang, misal ini jadi uang itu kan jadi jariah itu karena bukan untuk pribadi ya. Gitu aja saudara-saudaraku, mudah-mudahan saya bisa menampilkan video yang lain lagi yang lebih bagus mungkin dari pengobatan karena ini hanya mata nolong saja gitu kan saudara-saudara. herbal Mun eta tiasa ku partabumi biasa. Saudara-saudaraku, saya tutup dulu dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.